Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto, dan kali ini kita akan spill satu mobil baru dari Chery. Nah, kita akan ungkap 5 fakta dari Chery Tiggo 8. Nah, kali ini di samping saya adalah Tiggo 8 tanpa embel-embel Pro atau Pro Max seperti varian yang sebelumnya diperkenalkan oleh Chery Sales Indonesia. Oke, apa aja 5 faktanya? Yuk, kita kulik bareng. Oke, fakta pertama, ini adalah Tiggo 8. Ya, ini adalah varian tambahan dari Tiggo 8 Pro dan Tiggo 8 Pro Max yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Chery Sales Indonesia. Dan faktanya adalah varian ini adalah yang pertama di dunia. Artinya di negara asalnya nih tidak ada varian Tiggo 8 tanpa embel-embel ini. Ya, apa aja keistimewaannya? Oke, ikutin terus video ini sampai kita ungkap fakta-fakta berikutnya. Oke, fakta keduanya adalah varian ini Tiggo 8 bukan berarti varian downgrade daripada Tiggo 8 Pro dan Tiggo 8 Pro Max. Jadi ini bukan varian downgrade. Ya, Chery Sales Indonesia menyebut varian ini dilahirkan untuk memenuhi kebutuhan berkendara keluarga Indonesia. Nah, meskipun ini diposisikan sebagai varian paling bawah, namun secara dimensi ya, dari panjang, lebar, tingginya itu tidak berubah dari Tiggo 8 Pro atau Tiggo 8 Pro Max yang sebelumnya. Juga begitu ya, ada beberapa ornamen yang masih tetap dipertahankan, yaitu ornamen untuk unsur chrome ya dari list body yang memanjang dari pilar A sampai belakang, lalu di side body molding, lalu di bumper belakang itu untuk rumah knalpotnya itu masih aksennya chrome ya. Jadi seolah ini tidak ada beda nih dibanding varian sebelumnya nih, Tiggo 8 Pro maupun Tiggo 8 Pro Max. Nah, satu lagi yang menjadi pembeda adalah grillnya. Ini grillnya didesain berbeda daripada kakak-kakaknya ya. Namun kalau lihat corak grill seperti ini, kita mengingatkan kepada seri Chery yang lain, yaitu Chery Omoda. Nah, modelnya model bertabur kristal seperti ini nih. Tapi khusus yang Tiggo 8 ini variannya model grillnya seperti ini, ditambah logo Chery-nya nih atraktif. Dia bisa berpendar, menyala nih kalau digelap nih. Nah, ya ini aja nih bedanya nih. Ya, oke. Lalu satu lagi di roda. Ya, rodanya masih sama, 18 inci, coraknya berbeda, dan rodanya ini bannya ya, tapak bannya diperlebar menjadi 235 mm. Nah, ini yang menjadi pembeda yang meskipun nanti diposisikan di bawahnya Tiggo 8 Pro maupun Tiggo 8 Pro Max, jadi dia paling bawah, tapi tetap performanya bisa setara dengan kakak-kakaknya. Oke, fakta berikutnya ada di balik kap mesin ini. Yuk kita buka nih. Wih, sudah pakai hidrolik ya. Oke, udah kayak mobil-mobil Eropa ya. Seperti di Tiggo 8 Pro dan Tiggo 8 Pro Max juga seperti ini. Nah, ini dia yang menjadi pembeda paling utama dibanding varian sebelumnya, yaitu mesin bensin kapasitas 1600 cc. Jadi kalau sebelumnya di Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max mengandalkan mesin bensin 2000 cc turbo, sementara di Tiggo 8 ini mengandalkan mesin yang kapasitasnya lebih kecil, yaitu 1600 cc, juga dilengkapi turbo. Nah, Chery Sales Indonesia mengklaim mesin ini lebih efisien, namun tenaga yang dihasilkan juga bisa setara dengan varian yang sebelumnya, yang versi mesin bensin 2000 cc. Ya. Oke, mesin 1600 cc turbo ini berpenggerak roda depan ya, dan bisa menghasilkan tenaga hingga 188 PS dengan torsi mencapai 275 Nm. Nah, dilengkapi turbo ini tentu tenaganya nggak beda jauh ya, bisa mendekati dari varian-varian sebelumnya nih.
Dan klaimnya ya untuk akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya butuh kurang dari 9 detik. Tepatnya di angka 8,9 detik saja. Wah, oke ya buat performance ya. Lalu bagaimana nih buat konsumsi bensinnya nih? Nah, kita mesti coba ya. Mesti dites jarak jauh nih supaya kita bisa tahu mesin bensinnya ini seberapa efisien, seberapa banyak konsumsinya nih. Ya, nanti ya di kesempatan berikutnya kita akan bikin sesi untuk tes bahan bakarnya. Oke, kita bahas fakta berikutnya, fakta keempat, yaitu untuk interior. Ya, seperti halnya varian Tigo yang sebelumnya ya. Nah, bedanya Tigo dan Omoda nih. Ya, Tigo ini mengutamakan akomodasi, luxury, kenyamanan dan juga valuable ya pastinya ya. Jadi nggak heran nuansa kemewahan dari sisi eksterior sampai interior pun juga diperhatikan nih. Detail-detailnya diperhatikan nih. Nah, ini yang saya suka dari Chery ya. Seperti yang pernah kami review sebelumnya, ada Tigo 7 Pro, Chery Omoda. Ya, kita pernah nih membahas soal detail-detail interior dan ini yang paling saya suka dari Chery ya. Oke. Interior, desainnya, materialnya, ada material soft touch ya. Lebih didominasi oleh material soft touch ini ya. Nah, seperti halnya Tigo 8 Pro maupun Tigo 8 Pro Max ya. Jadi ini kalau dibilang versi downgrade sih rasanya tidak, karena kelengkapannya masih hampir sama seperti kakak-kakaknya nih. Ini masih jok kulit, motifnya masih sama. Audionya nih seperti Chery Omoda nih. Ya, audionya adalah Sony. Ya, keluaran dari pabrikan Jepang justru. Sony. Wah, luar biasa ya. Nah, paling mengesankan adalah ya pastinya nih kenyamanan, joknya masih pakai electric seat ya. Kita pengaturan sudah elektrik semua ya. Untuk setir juga ada teleskopik juga ya. Tuh, tilt teleskopik ya. Pengaturan AC digital. Jadi ini kita dihadapkan 3 layar nih. Di layar tengah speedometer untuk MID dan pengaturan serta indikator untuk fungsi-fungsi mobil, fitur-fitur mobil. Lalu ini ada entertainment di tengah ya. Dan di konsol tengah nih yang menghadap ke atas ini nih untuk pengaturan suhu ruangan ya, AC ya, temperaturnya juga ya. Ini oke banget nih. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang ini versi downgrade, jelas bukan versi downgrade. Nah, paling saya suka nih adalah transmisinya nih ya, masih mempertahankan transmisi dual clutch ya, jenis wet yang memang dipakai oleh model-model Chery yang lainnya nih gitu. Dan ini menjadi ciri khas Chery. Sudah begitu nih tuasnya, transmisinya nih enak banget nih digenggamnya, desainnya juga bagus ya. Terus juga ada penyimpanan serbaguna, ini tengah buat nyimpan, buat naruh HP gitu ya. Terus ada cup holder di tengah sini ya, lalu ada penyimpanan nih. Nah, konsol penyimpanan dalam banget ya. Juga ini dashboard juga, ini sih oke semua ya, sudah sesuai ekspektasi deh sebuah medium SUV yang kelas menengah nih gitu, mid level medium SUV nih gitu. Oke, pengaturan lainnya juga auto leveling semua, dan paling mewah tentunya panoramic sunroof ya. Panoramic sunroof nih bikin efek bener-bener mobil mewahnya dapet banget ya. Apalagi ini sampai belakang ya, hampir 3/4 atap, 3/4 plafon nih didominasi oleh panoramic sunroof ya, yang bisa dibuka juga. Nah, dibuka juga sesuai kebutuhan ya, sampai setengah bisa dibuka ya. Semua pengaturan juga ada sini, dan yang nggak kalah penting ya, di head unit ini ada around view monitor ya, sensor-sensor untuk apa, ngasih tahu keberadaan posisi mobil, mendeteksi objek-objek di sekitar mobil nih masih dipertahankan fiturnya. Juga paling spesial nih ADAS ya. ADAS-nya ini ya lengkap banget. Ada 9 fitur ADAS. Nih, kita tulis di sini ya. 9 fitur ADAS yang dibenamkan di Chery Tigo 8 ini. Sama seperti varian-varian sebelumnya nih. Nah, gimana menurut kawan sound mesin ya? Ini joknya juga masih, kalau biasanya nih varian paling bawah, biasanya udah dikurang-kurangin nih. Cut semua nih fitur-fitur. Tapi ini tetap fiturnya gitu. Tetap berasa mewah, tetap berasa nyaman. Nih, ini aja nih bantalannya nih tuh. Ya, bantalan untuk kepala masih seperti ini nih ya, tidak dikurangin loh. Oke, yuk kita coba jok tengahnya ya. Oke, sekarang kita masuk jok baris kedua. Enak banget masuknya.
Oke, ini headroom masih oke. Saya tinggi 170 cm. Legroomnya juga oke. Ini tadi posisinya belum saya ubah dari posisi tadi di depan. Dan yang paling kentara ya, visibilitas ke depan nih, karena di joknya juga nggak menutupi banget pandangan penumpang tengah ke depan nih, visibilitasnya masih terjaga. Lalu juga ada panoramic roof nih, bikin nyaman banget kalau perjalanan, jadi nggak berasa lagi di kabin yang sempit begitu ya. Ini terjaga banget ya, asik, enak. Dan si Chery Tiggo X ini disematkan teknologi untuk pengaturan suhu kabin ya. Jadi mulai dari dashboard ya, kalau di kabin tengah dari konsol tengah ini, di kabin baris ketiga, karena ini mobil dengan 3 baris 7 penumpang ya, jadi di jok paling belakang itu juga ada kisi AC di kiri kanan ya. Sementara kalau yang di tengah ini mengandalkan konsol tengah ini nih, kisi AC di konsol tengah. Lalu ini laci penyimpanan, dalam juga ada soket USB charger, ada untuk ini naruh ini ya, konsol untuk naruh HP, ada juga. Lalu ada ini lampu kabin ya, dan ini joknya juga bisa direbahin, ini dimaju mundurin ya. Oke, maju mundurin ini mungkin untuk akses masuk ke jok baris ketiga gitu. Lalu kalau di tengah ini memang belum ini ya, belum pengaturan elektrik ya. Lalu bisa direbahin juga. Oke, maksimal segini ya, bisa direbahin juga ke depan begitu. Oke, kita sekali nyobain duduk di jok paling belakang ya, di jok baris ketiga. Saya coba mau masuk di baris ketiga. Oke, ya masuk. Oke, ya cukup mudah. Oke, duduk di jok baris ketiganya nih, memang nggak selega jok baris tengah ya. Dan dia memang konfigurasi format tempat duduknya adalah 2-3-2. Jadi di paling belakang ini hanya disarankan memuat 2 orang penumpang dewasa. Nah, tinggi saya 170 cm. Memang headroom jadi agak terbatas nih. Legroom juga ya, tergantung kursi jok baris kedua nih. Kalau memang agak dimaju dikit, mungkin bisa sedikit lebih lega begitu. Memang nih rada menekuk sih kalau untuk postur badan seperti saya. Jadi disarankan yang duduk paling belakang nih untuk remaja kali ya, untuk anak-anak remaja ya, dengan yang tingginya nggak lebih dari 170 cm ya. Karena kalau mungkin perjalanan jauh ya, kenyamanannya berkurang nih begitu. Tapi di jok paling belakang ini yang tadi saya bilang, ini dia tidak dilupakan untuk sirkulasi udaranya ya, dalam hal ini untuk suhunya ya, karena si Chery ini punya sistem pengaturan suhu kabin yang memang mumpuni nih, baik dari jok baris pertama, baris kedua, sampai jok baris ketiga ini nih, ada kisi AC di kiri kanannya ini, dan juga bisa diatur besar kecilnya semburannya nih. Wah, ini patut diapresiasi nih gitu. Sudah begitu di kiri kanan juga masih ada konsol ini penyimpanan ya, cup holder dan konsol penyimpanan yang nggak terlalu dalam nih gitu ya, lumayan lah ya. Begitu headrestnya juga bisa diatur nih naik turunnya. Oke, kita lihat bagasinya ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, dia varian yang paling bawah, tapi bukan berarti semuanya di cut ya fitur-fiturnya ya. Terbukti dia masih ada fitur ini nih, membuka otomatis power back door. Wih, juga nih sensor parkirnya juga udah tersedia. Nah, ini nih, ini bagasinya yang kalau jok paling belakang belum direbahkan ya. Nah, dia masih ada konsol penyimpanan nih, ruang penyimpanan. Jika menginginkan bagasi yang lebih luas, kita tinggal rebahkan aja nih. Rebahkan jok paling belakang ya, dengan lebah rata ya, dari lantai bagasi ini sampai jok baris ketiga direbahkan nih, menghasilkan kabin yang lebih luas ya. Seandainya jok baris kedua juga direbahkan dan ini bisa rata lantai ya, menghasilkan kapasitas kabin mencapai 2100 liter. Wah, ini sih luar biasa ya, bisa taruh sepeda, masukin sepeda lipat ya pastinya ya, dan bisa masukin beberapa tas golf di kabinnya nih, cukup bagus. Lalu paling penting ada power outlet nih ya, power outlet di pojok kiri ya, kalau ingin misalkan untuk butuh vacuum cleaner ya, vacuum cleaner mobil, atau butuh misalkan buat roda nih ya,
buat roda pompa elektrik bisa tancap ke sini. Gitu. Nah, sudah begitu, ternyata ya, tadi di jok baris paling belakang, selain ada kisi AC, juga ada speaker. Ada speaker di kiri kanannya. Wih, luar biasa. Kita nggak tahu apakah ini rumahnya speakernya aja, atau udah ada, memang udah ada speaker nih. Kita belum tahu. Kita mesti tes lebih in-depth nih pada sesi berikutnya ya. Oke. Ya, gitu dulu ya kawan sound mesin ya. Ini sih cukup praktikal. Cukup praktikal ya, dongkrak-dongkrak di sini ya, untuk papan segitiga pengaman ada di sini semua gitu. Yes, ini cukup praktikal. Kita tutup. Woi, tanpa mengurangi fitur dia sebagai mid level medium FGV ya. Oke, yuk langsung kita masuk fakta berikutnya. Oke, terakhir fakta kelima. Nah, fakta kelima apalagi kalau bukan harga. Ya, kira-kira menurut Sobat Sound ini harganya berapa nih? Ya, sebagai patokan ya, Tigo X Pro saat video ini dibuat tanggal 8 Juli 2024 ya, saat Tigo X ini diperkenalkan. Ya, harga Tigo X Pro di kisaran 540 jutaan ya, untuk on the road Jakarta. Nah, itu kalau mesinnya 2000 cc turbo. Sementara Tigo X ini paling kentara, perubahannya ada di sektor dapur pacu di kapasitas 1600 cc turbo. Tentunya lebih kecil, lebih menyusut ya dari sebelumnya ya. Nah, pastinya harganya akan di bawah itu. Tapi pada saat model ini diperkenalkan hari ini, Cherry Sales Indonesia belum menyebut harga. Mereka masih minta masukan dari kami, media, dari Sobat Sound, dari para pengguna mobil, calon customer Cherry, kira-kira nih harganya berapa nih? Ya, kalau ekspektasi kami dan harapan kami sih, moga-moga bisa di bawah 500 juta. Mungkin di angka 480, 490 juta. Ya, jadi posisinya dia sebagai varian paling bawah, harganya pun bisa di bawah 500 juta. Dan varian ini ya, Tigo X Pro yang sama dengan Omoda 5 GT ya, mesinnya sama ya, dan harganya pun bisa beririsan. Tapi Omoda dan Tigo seperti dijelaskan oleh Cherry Sales Indonesia punya positioning yang beda nih. Jadi nggak akan saling beririsan atau nggak akan saling makan nih di pasaran ya. Sekali lagi, seri Tigo Family itu diposisikan sebagai mobil keluarga yang valuable, yang mengutamakan kabin, kenyamanan maksimal, serta kemewahan. Sementara kalau Omoda diposisikan sebagai segmen yang passion, yang memang senang dengan berkendara, bertenaga powerful, ya, juga stylish. Nah, jadi masing-masing punya positioning yang beda. Gitu. Oke, langsung aja, kira-kira harganya berapa nih? Karena Tigo X ini akan resmi diluncurkan pada kuartal 4 di tahun 2024 ini. Yang artinya masih beberapa bulan lagi dari video ini dibuat. Oke, boleh ya tulis di kolom komentar ya, apakah worth it ya mobil Cherry Tigo X ini dengan segenap fiturnya yang memang ternyata nggak banyak dikuranginya ya. Mesinnya disebut Cherry menyesuaikan kebutuhan berkendara keluarga di Indonesia gitu. Oke, tulis di kolom komentar. Kalau suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Mesin supaya kedepannya kami dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, salam sehat selalu dari saya, Manto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.